Iya, masih dalam waktu menunggu ya kehadiran narasumber Habib Ahmad Bafagi. Kami informasikan kembali bagi teman-teman yang mungkin juga baru hadir ya, baru masuk ke dalam ruang Zoom ini, bahwa Kiswah Media adalah media yang kami rintis untuk membahas isu-isu soal agama dan politik seperti itu yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Nampaknya saya mendapatkan informasi nih dari panitia bahwa narasumber Habib Ahmad Bafagi sudah hadir di tengah-tengah kita. Apakah memang sudah hadir? Habib Ahmad, Assalamualaikum. Panitia mungkin boleh di spotlight atau di unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habib. eh, Alhamdulillah sudah hadir nih Habib Ahmad Bafagi selaku narasumber kita kali ini. Mungkin boleh di open kameranya Habib Ahmad. Iya, Ya, oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Ahmad. Apa kabar pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah bagaimana sehat. kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posisi lagi di mana nih Habib kalau boleh tahu? Saya ini lagi di tengah-tengah acara, cuman saya sempatin mampir ke rumah teman untuk lanjut Zoom meeting. Mohon maaf, Alhamdulillahirrahmanirrahim. agak molor berapa menit ini. Mohon maaf. Oh ya, masih aman Habib. Iya. Alhamdulillah kita sudah kehadiran Habib Ahmad Bafagi selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa saya langsung buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Uh, yang kami hormati Habib Ahmad Bafagi yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga selalu dilindungi Allah, mendapatkan rahmat hidayah dan kesehatan sehat walafiat untuk selalu sempat menebarkan ilmu-ilmu kepada para umat ya, khususnya pada kesempatan kali ini bersama Sobat Kiswa. Habib Ahmad, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan tema ya Habib. Di bulan suci, bulan haram, bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa yang patut kita imani seperti itu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tahun 621 Masehi saat itu, berdasarkan catatan sejarah ya. Di saat itu Rasulullah menginjak usia 50 tahun atau sekitar tahun ke-10 dari kenabian. Sudah lebih Habib dari 1400 tahun silam dalam hitungan tahun Hijriah ini. Namun peristiwa monumental tersebut tidak pernah usang untuk diperingati dan dipelajari oleh kaum muslim. Kisahnya diabadikan dalam Quran surat Al-Isra yang bisa kami bacakan, artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada sedikit dari waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu seperti apa umat Islam memaknai refleksi Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini, kita langsung diskusikan kepada Habib Ahmad. Jadi pertanyaan pertama nih Habib, Isra Mi'raj itu dilatar belakangi salah satunya dengan cobaan yang kita pahami selama ini sebagai tahun kesedihan ya Habib, Amul Huzn yang dialami Nabi dalam perjuangan dakwahnya. Nah, bagaimana sih kisahnya Habib? Bagaimana pula umat meneladani Nabi menyikapi kesedihan dalam perjuangan Habib? Monggo. Maaf Habib, masih di ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
qalbi wa saddid lisani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas sesuatu hal yang insya Allah memantik daripada rahmat dan berkahnya. Di sini insya Allah adalah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya, bahwasanya karena membahas suatu hal yang luar biasa, yang sangat penting untuk dibahas, sehingga kita sebagai orang muslim menjadi muslim yang hakiki, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak daripada ayat, daripada tanda-tandanya untuk dipelajari, untuk direnungi oleh setiap daripada insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita ketahui bersama dan termasuk daripada tema kali ini adalah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, satu peristiwa yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia kecuali yang dialami oleh Rasulullah. Itu adalah momen yang sangat luar biasa, saking luar biasanya sampai tidak masuk di akal oleh manusia gitu. Sehingga efek daripada Isra Mi'raj itu sendiri, ketika Rasulullah usai daripada perjalanan itu di Mekah, saat itu Rasulullah mengabarkan bahwasanya Rasulullah telah Isra Mi'raj, itu sampai yang namanya orang-orang kafir yang asalnya mereka sudah tidak percaya kepada Nabi, tidak mengimani Nabi, semakin tidak percaya dan semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW karena menceritakan hal tersebut. Itu yang akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW semakin dibenci, karena peristiwanya sebenarnya adalah yang tidak masuk akal. Gitu. Nah, bahkan ada beberapa hal yang menjadi menyedihkan, karena beberapa sahabat Nabi menjadi keluar daripada agama Islam, ya, karena sebab mereka janggal dengan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak masuk akal. Walaupun itu Nabi Muhammad melakukannya perjalanan itu selama 1 tahun pun tidak masuk akal, apalagi Nabi Muhammad hanya melakukannya sekitar 20 menitan, ya, yang mana sejenaknya daripada rentang waktu Isra Mi'raj itu seperti seakan-akan kasur Rasulullah, yang Rasulullah saat itu adalah bangun dari tidurnya, itu kasurnya masih belum dingin, masih hangat, karena bekas daripada ditiduri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan menunjukkan sangat singkat, itu sekitar 15 menit, 20 menit. Karena lagi-lagi ini adalah tanda-tanda, karena ini adalah daripada kejadian keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra tadi yang dibacakan, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya, asra bi 'abdihi, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, berarti memang ini semuanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengatur semuanya, sehingga ya pastinya di luar daripada logika manusia, ya. Kalau logika manusia, kalau pakai pesawat jet itu nanti berapa kilometer per jam, itu nyampainya sekian, nanti sampai bulan dan sebagainya. Itu baru kisaran bulan dan beberapa planet yang lain, yang itu masih dalam jangkauan di bawah daripada langit pertama. Sedangkan Rasulullah ini perjalanannya sampai langit ke-7, begitu, ya. Nah, maka sebagaimana kita ketahui kisahnya yang sudah terulang-ulang setiap tahun dikisahkan, ya, yang mana Rasulullah saat itu sebabnya, ya, sehingga di sini termasuk refleksi, ya, karena yang termasuk temanya kontemporer gitu, ya. Refleksinya adalah sebenarnya macam-macam. Refleksi atau pengambilan hikmah daripada Isra Mi'raj ini, setiap orang itu bermacam-macam sesuai dengan POV-nya, sesuai dengan point of view-nya, sesuai dengan sudut pandangnya. Begitu. Yang penting kita harus benar-benar mengambil hikmah terbaik daripada Isra Mi'raj. Karena tidak ada yang terjadi di dalam dunia Islam ini kecuali di situ pasti ada nilai dan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah membuat satu peristiwa itu sia-sia, itu tidak mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana apapun yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad, setiap mili detiknya, ya, itu ada hikmah dan ada suatu hal yang bisa kita tiru, ya, relate dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Salah satunya adalah Isra Mi'raj ini apa sih salah satunya? Salah satu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin ngajak Rasulullah refreshing. Ya, biasanya kalau orang refreshing itu kan berarti dia lagi sedih, gitu kan, lagi sumpek, gitu kan. Nah, Nabi Muhammad ini ternyata sumpek juga loh. Bukan Nabi Muhammad itu sebagai manusia sempurna, manusia yang paling istimewa,
ya, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad juga disisipi rasa sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus rasa sumpah itu. Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan cara ada satu paket perjalanan yang namanya Isra Mi'raj, ya. Meskipun ini perjalanan ini refreshing apa ya, jasmani dan refreshing rohani gitu ya. Artinya ya jalan-jalan itu juga sebenarnya dianjurkan dalam Islam ya. Bukan artinya jalan-jalan rekreasi itu tidak ada anjuran dalam Islam. Itu anjuran dalam Islam ada. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan rawihu qulubakum sa'ah fasa'ah fa inal qalba idza mata fa inal qalba idza 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 mata umyun, kama qala. Senangkanlah hatimu itu secara berkala. Artinya ajaklah dirimu ini sekali untuk lihat pemandangan, refreshing ke pantai, ke gunung. Karena hati ini kalau misalkan dibiarkan sumpek terus, dia akan mati nanti lama-lama begitu. Jadi refreshing itu dianjurkan, ya. Maka banyak ulama-ulama kita itu yang suka nanti ke gunung, ke pantai, ya. Itu adalah salah satu anjuran dari Islam. Nah, selain itu, tapi ada beberapa hal yang lain, ya, selain daripada jasmani, tapi rohaninya yang lebih dominan dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Yang mana saat itu Rasulullah di tahun ke-10 daripada kenabiannya, berarti kurang lebih saat itu Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Ya, Rasulullah ditimpa dalam 1 tahun itu ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah pamannya yang mengasuh Nabi mulai dari beliau umur 8 tahun sehingga sampai umur 12 tahun beliau itu diajak berdagang, diajari berdagang dan sebagainya, hingga beliau menikah, ya, diasuh oleh pamannya yaitu namanya Abu Talib. Di tahun ke-10 daripada kenabian Nabi, Abu Talib meninggal karena sakit. Di situ sedihnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Beberapa bulan selang daripada kewafatan daripada Sayyidina Abu Talib, wafatlah istri pertama sekaligus menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, istri yang paling berjuang atas dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana Islam indah, Islam besar seperti ini adalah satu andil daripada wanita ini, yaitu Sayyidatina Khadijah, yang mana pada tahun itu pun beliau meninggal. Ya, bertambahlah kesedihan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh beberapa sahabat tahun itu adalah amul huzn, tahun kesedihan, karena dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad meninggal dalam 1 tahun itu. Nah, itu salah satu alasannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj, sekaligus di situ ada beberapa kejadian dan ada beberapa pensyariatan penting akhirnya yang muncul dari Isra Mi'raj itu. Ya, singkat saja, ini nggak lama-lama ya, karena ini kan obrolan santai aja ya gitu. Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebelumnya Nabi Muhammad dibelah dadanya, disucikan dengan air zam-zam oleh Malaikat Jibril alaihissalam, yang mana saat itu Malaikat Jibril bersama dua bodyguardnya, yaitu Malaikat Israel dan Malaikat Mikail, yang ikut untuk mendampingi daripada Malaikat Jibril alaihissalam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Bukan karena hati Nabi Muhammad kotor, tapi zaduhum tuhran ala tuhrin. Tujuannya adalah untuk yang asalnya suci menjadi semakin suci. Itu Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, tapi refleksi yang kita ambil daripada pencucian hati Rasulullah ini adalah pentingnya, ya, ketika nantinya kita akan menghadap kepada Allah di Mi'raj, pentingnya untuk kita membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Kalau orang itu sudah bisa membersihkan hatinya, insya Allah dia akan bisa mudah dengan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari pensucian daripada hati Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan antara Masjidil Aqsa itu banyak Nabi Muhammad ditampakkan dengan peristiwa-peristiwa, ya, dengan azab-azab. Bahkan di situ Nabi Muhammad ditampakkan azabnya bagi orang yang berbohong, azabnya bagi orang yang ghibah, azabnya bagi orang yang berzina, dan seterusnya. Di situ ada hikmah yang diambil adalah bahwasanya kita perlu untuk terus bertafakur, memerenungi daripada dosa-dosa kita. Yang mana dosa-dosa kita banyak, ini loh, azab-azabnya Allah ini begini, nyata. Sehingga kita di situ bisa benar-benar mengambil hikmah
ya dari situ sehingga kita takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala di situ juga menunjukkan daripada peristiwa Isra ini. Yang pertama Isra ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan horizontal dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu horizontal, perjalanan lurus. Ya, di situ di Masjidil Aqsa bertemu dengan para anbiya, bahkan Nabi Muhammad diangkat menjadi imam saat itu. Ya, di sini salah satu tanda Nabi Muhammad SAW adalah afdalul anbiya wal mursalin, menjadi nabi dan rasul yang paling utama, yang paling mulia. Kemudian singkat cerita saja, langsung Nabi Muhammad Mi'raj, take off dari Masjidil Aqsa menuju langit, yang mana di situ Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, ya, di pintu pertama. Yang mana di pintu pertama itu malaikat Jibril mengetok-ngetok daripada pintu pertama. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan man fil bab, siapa yang ada di pintu tersebut. Hasil ini Jibril bersama Nabi Muhammad ya untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibukakan. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ya, di situ Nabi Adam bertemu, Masya Allah, ini adalah ayah pertama dari manusia, gitu ya. Kemudian singkat cerita di langit kedua, insya Allah adalah Nabi Yahya, kemudian ada Nabi Zakaria di situ, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, kemudian ada Nabi Harun kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, gitu. Di situ apa hikmahnya? Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi itu bukan sekedar kayak say hi saja, hai, assalamualaikum, enggak. Tapi di situ Nabi Muhammad ada beberapa hal dalam riwayat Rasulullah itu diberikan nasihat, diberikan masukan oleh para nabi-nabi tersebut. Di sini menjadi satu hikmah yang bisa diambil bahasanya Nabi Muhammad adalah yang paling muda di antara para nabi yang lainnya. Meskipun Nabi Muhammad dinobatkan menjadi nabi, menjadi rasul yang paling mulia, tapi Nabi Muhammad mengedepankan akhlak yang mana beliau menghormati daripada nabi yang hidup lebih lama dan lebih berpengalaman dalam dunia dakwah, dalam dunia kenabian, begitu ya. Sehingga Nabi Muhammad mendengarkan nasihatnya ya dan ditampung oleh Nabi Muhammad dan untuk menjadi bekal daripada hidupnya Nabi Muhammad dengan nasihat daripada nabi-nabi tersebut ya. Sudah akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi puncak daripada hikmah daripada Isra Mi'raj, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ Nabi Muhammad diberikan tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah sholat yang asalnya 50 waktu. Kemudian ketika Nabi Muhammad ke bawah, Nabi Musa memintanya untuk terus mengkorting sehingga jadi 5 waktu. Ya, akhirnya alhasil jadi 5 waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah turunnya surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Akhir surat Al-Baqarah. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu itu langsung pada Nabi Muhammad, ayat itu. Ya, tidak melalui malaikat Jibril. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu termasuk ayat yang sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa segala umat manusia daripada umat muslim selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditentukan ketika waktu Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika sudah selesai, Nabi Muhammad tidak mau beranjak dari tempat itu karena Nabi Muhammad terlalu lezat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku jadikan daripada kenikmatan ini daripada kenikmatanmu di dalam sholat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat itu nikmat luar biasa karena seakan-akan sama rasanya seperti Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika peristiwa Mi'raj. Di situ luar biasa, banyak sekali ya, karena lagi-lagi nilai daripada hikmah refleksi yang bisa kita ambil di Isra Mi'raj ini sangat banyak sekali dan pasti kita tidak bisa mengambilnya secara keseluruhan karena ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang pasti otak kita sebagai manusia ini nggak bisa menyingkap semuanya begitu. Yang penting kita berusaha untuk mengambil hikmahnya dan benar-benar bisa meneladani daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu dulu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih penjelasannya Habib. Mungkin ini ada beberapa titipan pertanyaan nih Habib seputar diskusi kita pada malam hari ini. Salah satunya adalah pertanyaan mengapa sholat, pertanyaannya.
Mengapa yang diturunkan langsung, yang diperintahkan langsung ibadah yang diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad itu adalah sholat, dan mengapa harus sholat seperti itu, Habib? Monggo, mungkin bisa dijelaskan. Wallahu a'lam, lagi-lagi karena keterbatasan ilmu saya, tapi yang pasti sholat itu adalah imaduddin, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang menjadi tiang daripada agama. Maka identitas daripada muslim setidaknya dia adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu. Maka kalau muslim sudah tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sejatinya dia bukan muslim. Ya, sejatinya dia bukan muslim sama sekali. Berbeda dengan puasa Ramadan, tanpa mengurangi daripada keutamaan atau kewajiban daripada puasa Ramadan ya. Tapi sholat ini adalah yang paling urgen, yang paling urgent, yang paling penting dan yang paling utama daripada ibadah wajib yang lainnya. Sehingga karena ini adalah menjadi ibadah yang paling wajib, karena disebutkan dalam hadis Nabi, al-ahdu bainana wa baina haula'il kufar, atau kama qala, ya, as-shalah. Kalau misalkan faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan ya antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Kalau misalkan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kufur, gitu ya. Karena apa? Puasa. Orang-orang Yahudi zaman dahulu puasa. Haji, orang-orang jahiliyah zaman dahulu haji mereka. Itu ya, zakat, sodakoh. Wah, sodakohnya mereka itu kadang lebih besar daripada kita. Tapi sholat gak ada mereka yang sholat. Sholat itu adalah menjadi identitas daripada orang muslim. Maka mungkin karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling mulia, maka Allah sendirilah yang memberikan perintah itu kepada Nabi Muhammad tanpa wasilah siapapun. Begitu. Sehingga menjadi satu-satunya sholat, menjadi satu-satunya ibadah yang tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Walaupun Anda dalam keadaan sekarat sekalipun, selama Anda sadar, maka Anda harus melaksanakan sholat. Ya, Anda dalam keadaan sudah dalam keadaan ini maksudnya ya, selama Anda sadar, Anda nggak bisa menggerakkan badan Anda sama sekali, ibarat sudah stroke parah, tapi Anda sadar, maka Anda wajib melaksanakan sholat, walaupun dari gerakan mata ataupun hanya sekedar dari hati. Wajib untuk sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting. Wallahu a'lam. Sebegitu pentingnya sholat sehingga Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan perintah itu melalui perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu ya, Sobat Kiswah. Menyambung dari apa yang dijelaskan oleh Habib Ahmad Bafaqih tadi, bahwa ada nih kisah-kisah yang perlu kita teladani terkait perjuangan dakwah selama Nabi hidup, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Yang seperti kita tahu, Habib, bahwa Nabi Muhammad itu setelah saat ditinggal oleh paman dan istri, juga mendapatkan bimbingan hati untuk hijrah ke Taif. Namun di Taif sendiri beliau tidak mendapatkan tempat seperti itu. Nah, apa nih yang bisa diambil, Habib, terkait dengan pelajaran seseorang yang ditolak, atau perjuangan dalam menyampaikan dakwah, atau perjuangan dalam menghidupi, menafkahi diri nih, bagi teman-teman Sobat Kiswah, yang bisa diambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Taif tersebut? Oke, dakwah itu adalah misi mulia. Misi yang menjadi misi paling mulia yang pernah ada di permukaan bumi, karena dakwah ini adalah intinya adalah mengajak kepada Allah. Ya, itu adalah menjadi misi paling mulia, karena tidak ada satu nabi pun kecuali mereka diperintahkan untuk berdakwah, gitu ya. Jadi misi daripada para nabi semuanya adalah dakwah, ya, memerintahkan kepada mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, maka karena ini adalah perkara yang besar, maka tentu mengerjakannya adalah bukan suatu hal yang mudah. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa challenge, memberikan beberapa ujian kepada para pendakwah, menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara yang kecil, sehingga melaksanakan pun nggak gampang. Sehingga di situ Allah kadang kasih cobaan berupa penolakan dari orang yang berdakwah. Ya, justru tanda itu adalah tanda qabul, insya Allah. Kalau orang dakwah, ya, kita benar-benar dalam keadaan baik, ya, kemudian tiba ditolak, itu adalah perkara yang sudah terjadi, sudah dirasakan pahitnya oleh para nabi-nabi, dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah yang paling parah, ya. Nabi Muhammad itu diintimidasi, didiskriminasi, diembargo, ya, disiksa Nabi Muhammad, ya, keluarganya dikucilkan, diembargo. Nabi Muhammad sampai nggak pernah makan, dikucilkan dalam hutan. Nabi Muhammad akhirnya makan daun-daunan, gitu. Ya, Nabi Muhammad ke Taif, dilempar batu,
Bahkan yang melempar batu Nabi Muhammad itu bukan orang-orang dewasa, tapi saking mereka itu ingin menghinakan Nabi Muhammad, sampai mereka memerintahkan anak-anak kecil untuk melempar Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya sama Nabi Muhammad. Saya teringat waktu awal-awal Nabi Muhammad menerima wahyu, Rasulullah kan diajak oleh istrinya namanya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, Nabi Muhammad ketika pertama kali melihat malaikat Jibril duduk di atas gunung, ketika itu turunnya surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir warabbaka fakabbir, dan seterusnya. Ya, itu Nabi Muhammad sampai menggigil, dan kalau nggak salah termasuk di Gua Hira ketika Nabi Muhammad pertama kali melihat malaikat Jibril, Nabi Muhammad panas dingin menggigil begitu. Akhirnya Nabi Muhammad diajak oleh istrinya ini ke sepupu daripada istrinya Sayyidatina Khadijah, kepada satu rahib, kepada satu pendeta Nasrani yang bernama Naufal bin siapa itu, lupa saya. Ya, ada satu satu rahib, satu pendeta sepupu daripada Sayyidatina Khadijah. Beliau mengatakan, ya lupa saya kalimatnya beliau. Alhasil begini, artinya tidak ada satupun yang diperintahkan seperti engkau ini wahai Muhammad, tidak ada yang berdakwah seperti ini illa udhiya, kecuali akan diganggu. Ya, dan ini termasuk Imam Taubus kalau nggak salah mengatakan daripada kalimat itu, dan ini akan menjadi terus menerus, kalau nggak salah Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan ini akan menjadi warisan terus menerus dari kepada waris-waris Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap berdakwah pasti akan diganggu. Ya, ini yang dikatakan oleh rohib pendeta sepupu daripada Sayyidatina Khadijah. Ya, gitu. Ya, alhasil hal yang biasa, yang penting kita tetap ikhlas, tetap dalam jalan yang lurus, ya, tetap tidak ada niatan-niatan yang buruk, insya Allah akan dimudahkan dan pastinya akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Habib penjelasannya. Mungkin dari teman-teman Sobat Kiswah yang malam ini hadir bersama kita semua, boleh juga melontarkan pertanyaannya, baik itu melalui kolom chat maupun nanti menggunakan fitur raise hand untuk diambil oleh panitia. Mungkin menyambung sedikit nih Habib tentang keajaiban Isra dan Mi'raj ini. Beberapa orang memaknai perjalanan Isra dan Mi'raj itu maupun sholat sebagai cara Allah mengingatkan kita untuk membina hubungan vertikal dan horizontal. Kesolehan spiritual yang berhubungan dengan Allah maupun kesolehan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia maupun kepada alam semesta. Nah, bagaimana nih Habib relevansinya mengenai Isra Mi'raj dan ibadah sholat itu dengan konteks kehidupan masyarakat yang saat ini mungkin melupakan salah satunya atau bahkan melupakan dua-duanya nih Habib, aspek yang paling penting nih sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah maupun soleh secara sosial. Ya, betul. Ya, simpelnya begini, yang saya sampaikan tadi sedikit ya, bahwasannya lagi-lagi karena ini adalah peristiwa yang besar, apalagi yang menyampaikan saya adalah orang yang dangkal ilmunya, bahkan dibilang tidak ada ilmunya, maka sangat pasti terbatas untuk menyampaikan hal ini, gitu ya. Tapi itu tadi, setidaknya adalah betul yang disampaikan bahwasannya hikmahnya sangat banyak. Salah satunya adalah di sini menjadi satu tanda bagaimana kita untuk bisa terus connecting to God, ya, terus menyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya tadi diawali Nabi Muhammad dengan membersihkan hati, gitu ya, membersihkan hati dari rasa dengki, sombong, riak, pamer, ojo, bangga diri, ya, sehingga kalau orang itu di hatinya bersih, ya, nggak ada merasa lebih baik dari orang lain, tawadhu, rendah hati, tidak ada rasa sombong, maka itu adalah menjadi satu step yang paling ampuh untuk bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena tidak Allah Subhanahu Wa Taala susah untuk memberikan satu pemberian yang besar ketika wadahnya saja kotor. Hati kan wadah hati kita itu adalah wadah kita untuk menerima segala rahmat dan berkah dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin memberikan rahmatnya dan berkahnya dan sir-sirnya, rahasia-rahasianya, itu kecuali daripada tempat yang bersih, gitu, ya. Nah, maka yang diberikan kepada masyarakat adalah kita ajarkan pada mereka bagaimana cara membersihkan hati, ya, lalu bagaimana juga berjiwa sosial yang baik, di mana Nabi Muhammad tadi salah satunya bertemu dengan para nabi, ya, Nabi Muhammad hanya melihat beliau adalah orang yang paling tua, ya, tua umurnya dan lebih berpengalaman, meskipun semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling
yang paling mulia, dan Nabi Muhammad pun tahu. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak bangga diri, tidak sombong, tapi beliau rendah hati dengan mendengarkan daripada orang yang lebih senior daripada beliau. Begitu. Ya, intinya adalah sangat banyak ya. Maka sekali lagi saya katakan saya terbatas. Intinya adalah hubungan horizontal, hubungan kita kepada manusia, hubungan vertikal yaitu hubungan kita kepada Allah itu harus seimbang. Ya, yang mana kalau misalkan hubungan vertikal kita baik tapi hubungan horizontal tidak baik, maka itu tidak akan sempurna, tidak akan baik dan Allah pun tidak suka. Ya, walaupun hubungan kepada Allah pun baik. Sejatinya kalaupun hubungan kepada Allah baik tapi hubunganmu kepada manusia tidak baik, sejatinya kamu tidak benar-benar membangun hubungan yang baik sama sekali, gitu ya. Apalagi kalau kamu hubungannya kepada manusia baik tapi Allah tidak baik, itu lebih parah dan sama sekali tidak bisa berjalan, begitu ya. Maka harus diseimbangkan, begitu ya. Maka perlunya untuk belajar ilmu kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai agar bisa terus dalam jalan yang baik, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, belum ada nih pertanyaan dari Sobat Kiswa. Mungkin ini saya ada satu pertanyaan titipan nih dari, tidak mau disebut namanya nih, Habib, hamba Allah seperti itu. Nah, sebenarnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita kenal adalah puncak Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih Habib, kami sebagai umat Nabi Muhammad ya, itu bisa setidaknya apakah kita juga memungkinkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa seperti apa nih bentuknya dan bagaimana mengusahakannya, Habib? Ya, tidak ada yang bisa benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka Jibril sebagai wasilah utama untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad, pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat Jibril tidak pernah menembus daripada Sidratul Muntaha, begitu. Ya. Maka kalau diartikan melihat Allah itu secara zahir, maka itu tidak akan terjadi kecuali sampai nanti di hari kiamat. Kalau misalkan kita mendapatkan kenikmatan yang besar, kita benar-benar berhasil, ya, husnul khotimah, di akhirat bisa jadi nanti kita diperlihatkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita artikan melihat secara maknawi, melihat secara hakiki bisa saja. Yang mana disebutkan dalam bahwasannya makna tasawuf yaitu al-ihsan, ya. Jadi ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu adalah tanda orang itu sudah mendapatkan step yang baik dalam dunia peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu artinya adalah anta budaka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kalau misalkan walaupun kamu tidak melihatnya, pastinya kamu merasakan Allah itu melihat kamu. Begitu. Nah, kalau orang sudah bisa sampai kepada step al-ihsan ini, maka insya Allah dia akan benar-benar merasakan kehadiran Allah dan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lagi-lagi secara zahir tidak mungkin ya, tapi merasakan kehadiran Allah itu ada, begitu ya. Apalagi mereka yang sudah dalam taraf wali-wali Allah, ya, wali-wali kutub. Apalagi mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi, ya. Para sahabat Nabi adalah derajat manusia yang paling mulia setelah para nabi. Ya, para sahabat Nabi ini orang-orang luar biasa. Maka disebutkan para sahabat Nabi itu adalah afdaluhum imanan. Tidak ada manusia yang paling afdal, yang paling mulia imannya, ya, kecuali para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Jadi apa namanya? Itu tadi perlu kita sampaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan Habib masuk di kolom chat dari Sobat Kiswah Alvino Pandu Maulana. Habib mau bertanya bagaimana cara umat muslim beribadah kepada Allah saat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-10 ya, kenabian. Nah, bagaimana para umat muslim pengikut Nabi Muhammad, para sahabat beribadah di era sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini? Ya, jadi peristiwa jadi sholat itu sebelum ada sholat 5 waktu itu mereka ibadahnya adalah sekedarnya. Jadi bahkan dikatakan sholatnya cuma 2 kali kalau nggak salah. Zuhur itu selesai waktu siang, ya. Tapi nggak ada waktu zuhur yang sholatnya begini-begini itu nggak ada ya. Cuman ada beberapa ibadah-ibadah yang dilakukan sebelum ada waktu sholat itu pastinya.
Itu sebagaimana itu juga dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim dan sebagainya, begitu ya. Pasti mereka ada ibadah-ibadah tertentu, gitu ya. Tapi untuk macam-macam ibadahnya saya lupa, dan saya juga terbatas karena keilmuan saya juga, jadi nggak banyak tahu saya, gitu ya. Jadi karena memang aslinya ada beberapa ibadah-ibadah itu, termasuk haji. Haji itu adalah ibadah yang tertua, gitu ya, dan dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, haji, ya, kepada Ka'bah, gitu ya, melaksanakan ibadah melalui haji salah satunya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan menjawab ya, Sobat Kiswah Alvino Maulana. Ada lagi nih Habib, pertanyaannya mungkin agak berat juga ini, kayaknya kok panjang sekali. Mohon maaf, Assalamualaikum Habib. Jadi ada yang berpendapat bahwa Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis adalah perjalanan ruh yang metafor. Meskipun teori relativitas Albert Einstein juga membuktikan bahwa kisah Al-Quran tentang kisah perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh dan kembali dalam satu malam adalah benar. Pertanyaannya, bagaimana Habib dengan Nabi Isa alaihissalam yang katanya belum wafat dan akan kembali di akhir zaman? Apakah Nabi Isa juga mengalami perjalanan waktu yang serupa untuk mendapatkan wahyu dan menebar kebaikan, atau ada perjalanan lainnya nih, Bib? Soalnya kan kita tahu bahwa Nabi Isa di akhir perjalanan dakwahnya ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit seperti itu. Nah, apakah hal itu juga terjadi yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam? Ya, yang pasti Nabi Muhammad perjalanannya itu adalah dengan jasadnya, jasad dan baruhan. Ya, dan jelas itu dalam tandanya dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, jadi bukan biruhihi, jadi bi'abdihi, dengan abad, dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, jasad dan ruhnya. Makanya ini tidak bisa dilakukan karena tidak bisa dinalar oleh manusia, memang sulit memang. Bahkan kita pun hidup di zaman Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad menyampaikan ini, bisa jadi kita pun ragu. Karena ini sangat tidak masuk akal, kecuali hanya iman yang berbicara. Kalau bicara logika, nggak masuk akal sama sekali. Tapi kalau bicara iman, ya masuk akal aja. Yang penting kita iman, yang penting kita percaya aja. Dan akhirnya itu saat itu Sina Abu Bakar Siddiq, Sina Abdullah bin Abi Quhafah, ya, saking luar biasanya beliau membela Nabi Muhammad dan percaya yang terjadi saat itu, beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, begitu ya. Ya. Kemudian tadi soal Nabi Isa gimana itu? Saya juga agak kurang mudeng tadi. Perjalanan Nabi Muhammad ke langit apakah sama Ya. dengan perjalanan Nabi Isa ketika diangkat ke langit? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Okay. Menyambung nih Habib, pertanyaan selanjutnya terkait dengan keberanian seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang saat itu di tengah orang-orang banyak yang tak bergeming karena ya dijelaskan suatu peristiwa yang sangat mustahil untuk diimani, dipercayai oleh manusia. Nah, apa nih Habib yang bisa kita contoh dari keberanian seorang Sayyidina Abu Bakar membenarkan peristiwa yang sangat-sangat tidak masuk akal di kalangan orang-orang saat itu, bahkan hingga saat ini ya, mengimani seorang cerita yang dibawakan, wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya itu saya katakan tadi, bahwasanya kalaupun kita hidup di zaman itu, belum tentu kita ini akan mengimani hal itu. Karena itu sangat kelihatan, nampak daripada kualitas hati daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana saat itu orang-orang banyak yang ragu, banyak yang bimbang. Apalagi orang kafir bukan ragu dan bimbang, mereka sudah sangat tidak percaya dan sampai menghardik Nabi Muhammad, gitu ya. Tapi orang-orang Muslim pun ada beberapa dari mereka yang bimbang dan ragu. Bahkan yang saya tahu dalam satu riwayat sampai mereka itu ada beberapa yang sampai keluar dari agama Islam, gitu ya. Saking ragunya dengan apa yang terjadi. Ini kok Nabi Muhammad begini sih? Benar apa enggak ini gitu? Ya. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kualitas hatinya yang baik, ya, juga dengan keimanannya yang luar biasa. Maka yang bisa kita ambil adalah bahasanya, apalagi di zaman ini yang kita sudah benar-benar tahu bagaimana kebenaran daripada ajaran Islam, maka sepertinya akan sangat mudah untuk zaman sekarang. Yang penting apapun yang datang dari Nabi Muhammad, kita harus percaya, nggak ada kata-kata nggak percaya, harus percaya, ya, karena disebutkan wama apa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya,
Tapi Nabi Muhammad itu berbicaranya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena saat itu belum ada ayat itu, maka mereka belum percaya dengan itu. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu pasti baik dan pasti itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka itu harus dibangun dengan iman yang kuat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Kurang lebih sudah hampir 1 jam ya kita mendapatkan mendiskusikan terkait menyibak rahasia dan makna di balik Isra dan Mi'raj, refleksi kontemporer. Kembali lagi ke tema Habib, mungkin untuk sedikit menutup pertemuan dan diskusi kita pada malam hari ini, boleh memberikan closing statement ya Habib. Apa yang refleksi seperti apa yang agama Islam ekspektasikan kepada kami selaku umat, khususnya umat milenial nih, anak-anak muda terhadap menyikapi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pentingnya iman, ya, yang mana iman itu adalah satu hal yang mahal, begitu ya. Ini menjadikan kita harus semakin kuat Islam kita, ya, dengan beberapa peristiwa yang luar biasa ini harusnya menjadi tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar, Allah itu maha berkuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu memberangkatkan manusia normal, manusia biasa seperti Nabi Muhammad yang tubuhnya dari daging, dari tulang, ya, mampu diberangkatkan dengan kecepatan yang luar biasa dari Buraq, ya, yaitu kendaraan super ekspres, ya, dan tidak hancur tubuh Nabi Muhammad, ya. Padahal mungkin kalau ukuran manusia biasa mungkin tubuhnya akan hancur dengan kecepatan itu luar biasa, ya, apalagi sampai menembus ke daripada langit, ya, sampai Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya pun akan hangus, terbakar daripada cahaya daripada Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad yang tubuhnya terbuat daripada tanah, ya, terbuat daripada yang badannya dari daging dan tulang, tidak hancur. Itu tandanya bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa, bisa merubah apapun, bisa menjadikan apapun, ya. Dan kita di sini juga bisa tahu bagaimana kebesaran Nabi Muhammad SAW. Seharusnya dengan ini semuanya kita harus makin bangga dengan Islam, kita harus semakin memperkuat daripada Islam kita, daripada iman kita dengan mempelajari ilmu, ya, ilmu yang baik, ilmu agama, ya, memperbaiki sholat kita, termasuk daripada perintah dalam Isra Mi'raj ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjadi muslim yang sejati, muslim yang baik, dan bisa mengambil hikmah yang banyak daripada Isra Mi'raj ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Baik, terima kasih Habib Ahmad Bafaqih yang sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk berdiskusi menemani Sobat Kiswah kita pada kesempatan episode pertama nih Habib dari Pojok Kiswah episode pertama membahas tentang menyibak makna Isra dan Mi'raj refleksi kontemporer. Jadi untuk teman-teman Sobat Kiswah yang malam hari ini hadir dalam diskusi ini, jangan lupa nantikan episode selanjutnya dari Pojok Kiswah, yang nanti insya Allah akan kita laksanakan rutin ya, per 2 minggu sekali seperti itu. Boleh informasinya didapatkan dari Instagram kami, kiswah.co, mungkin bisa di-follow oleh teman-teman untuk mendapatkan juga seputar informasi-informasi dari konten-konten unggulan kami yang lain. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Habib Ahmad Bafaqih atas kesempatan dan waktu.